dengan lafaz co. Jadi punya harus ketara. Kalau co itu berarti madarupunya. Nah, tapi ini poin-poinnya kita semua, tapi saya ingin menyampaikan saja bahwa landasan kemajuan kebudayaan di Indonesia itu pertama ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1000 bangsa Indonesia dan seluruh peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Belum cukup sampai di sana, dibentuk lagi satu peraturan yang khusus untuk memayungi tentang kebudayaan itu sendiri. Jika hari ini yang kemudian kita lihat seakan tokoh adat kita, tokoh budaya kita, apa semua yang kemudian dihadirkan pada saat hanya acara-acara memenuhi, maka kita sebagai warga negara Indonesia berada pada, mohon maaf kalau saya katakan, keliru besar. Undang-Undang Dasar 1945 sangat menjamin, yang kemudian dijelaskan dalam satu undang-undang, dan hari ini terbukti Bapak Ibu sekalian. Justru karena keberagaman inilah Indonesia utuh. Justru karena dengan banyaknya adat budaya, justru inilah Indonesia masih mampu berdiri sampai hari ini. Saya bisa kasih contoh. Di negeri Asia bagian timur yang sering kita nonton di televisi, negaranya hanya ada satu pulau, agamanya hanya ada satu, suku bangsanya hanya ada satu, tapi kerjanya setiap hari adalah perang. Indonesia dengan ribuan suku, Indonesia dengan banyak agama dan keyakinan, Indonesia dengan begitu banyak pulau-pulau, dengan banyaknya kebudayaan, tapi justru inilah yang mengikat. Seperti ingin saya katakan, satu warna kita tidak tahu. Ini sesuatu yang luar biasa. Sejarah tadi apa yang disampaikan yang kemudian tumbuh dan lahirnya kembali, kita bangga sekali. Saya hari ini bangga sekali. Coba bayangkan, dari segi adat budaya, kemudian sadar tidak sadar kita bisa memajukan perekonomian kita. Setelah saya tiba tadi di sini, saya langsung pesan baju. Saya berbicara tadi dengan Saleh. Berapa lembar yang saya beli untuk satu orang Rusami? Kira-kira bagaimana kalau 10, 20, ribuan orang yang datang ke Wakatobi bangga dengan baju ini? Berapa ekonomi yang berputar di Wakatobi? Sampai malam hari ini kita minum kopi, sehingga kita hitung dengan ekonomi yang luar biasa. Bahwa adat dan kebudayaan itu sendiri bukan hanya diciptakan, dilahirkan, dilindungi oleh undang-undang negara ini, tetapi sangat pantas. Coba kita lihat di Wakatobi, ada Wanci, Kaledupa, Tomia, Binoko, yang begitu luar biasanya. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Bapak Sapati, bisa jadi di sini tersendiri, di sana tersendiri, tapi tidak akan pernah terpisahkan. Dan walaupun terpisah, diikat dengan nama Wakatobi. Dari beberapa pulau yang ada. Saya mungkin tidak akan. Hari ulang tahun Kabupaten Konawe Utara yang saya kemas dalam festival Konasara. Konasara ini dari bahasa adat Tolaki. Kalau istilahnya yaitu beradab, tapi dalam artinya menjunjung tinggi nilai-nilai adat. Awalnya ayahanda ini hanya jualan politik. Konasara yang saya angkat dari kearifan lokal, saya singkat secara politik. Konasara, Konawe Utara, Sara Rusamin Abu Haira. Setelah jadi, saya jadikan sebuah visi pembangunan. Dan ini sudah pernah saya presentasikan sampai ke Cina dan bahkan Korea. Konasara, Konawe Utara lebih sejahtera dan berdaya saing. Dengan 6 misi terakhir di sana, peradaban masyarakat,
yang bertumpu pada nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan lokal. Misi ke-6 dari Konasama. Sehingga inilah kemudian sudah 2 kali ulang tahun Konawe Utara. Alhamdulillah. Mohon izin yang mulia semua, kalau bagi saya tidak hanya sampai satu provinsi, tetapi langsung satu kaligus kita melangkah, jadikan ini Kepulauan Buton menjadi daerah istimewa Kepulauan Buton. Di mana keistimewaannya? Ayahanda tadi sudah menjelaskan. Di sana ada martabat 7, tidak ada yang punya di negeri ini. Walaupun semua secara hierarki sudah melaksanakan. Mari Ibu Wakil Bupati. Luar biasa. Tepuk tangan buat Ibu Wakil Bupati. Baru tiba dari kami. Berangkat dari filosofi Mia Patamiana, kalau ini kemudian dirangkai, saya Pancasilanya, sudah ada anggaran dasarnya, sudah ada struktur pemerintahannya, jelas. Kalau ini kemudian kita masukkan ke dalam sebuah catatan, mari kita jadikan diskusi banyak. Keinginan saya bukan hanya provinsi Kepulauan Buton, tetapi provinsi daerah istimewa Kepulauan Buton, karena keistimewaannya. Kemudian kita kupas. Saya tidak akan berhenti kalau hanya provinsi Kepulauan Buton, tapi yang saya inginkan adalah provinsi daerah istimewa Kepulauan Buton, seperti yang kita cita-citakan. Apa yang tertuang tadi dari Mia Patamiana, kemudian ada martabat 7, saya kira mungkin hanya 2 yang saya sebutkan, tapi jauh lebih besar apa yang terkandung di dalamnya. Ini semua bisa dijelaskan, ini semua bisa berjalan kalau sudah berdiri yang namanya Provinsi Daerah Istimewa Kepulauan Buton. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau menggambarkan bahwa di dalam diri terpilih beliau itu diwarnai oleh komunitas yang dimana tempat tumpah darah beliau Konawe Raya, dan hari ini beliau menjadi Bupati Konawe Utara dengan visi yang jelas Kona Sara. Luar biasa, kita sudah dengarkan tadi, tapi ada satu yang tersirat. Begitu lancarnya beliau Patamiana, Kaparakatinan Tanah Beliau ini, insya Allah di dalam diri beliau ada terah leluhur kebutuhan. Tepuk tangan untuk beliau. Saya dengar tadi sepintas saat kita santap siang bersama, Pak Rusyamin ini, maaf saya tidak panggil lagi Bupati karena saya ingin Rusyamin itu menyebar di seluruh seantero Wakatobi. Rusyamin. Jadi siapa sih Rusyamin itu? Yang kemudian alasan lainnya adalah bahwa memanggil ayahanda adalah semacam ada ikatan batin atau ada chemistry antara ayah dan anak. Yang saya hormati tokoh adat Wanci dan Mandati yang sempat hadir pada kesempatan malam hari ini, Yang Mulia Barata Kaherupa, kemudian ada yang mewakili Bapak Kapolres, seluruh hadirin yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Kami tiba tadi siang bersama yang saya bisa sebut beliau ini, saya selalu bilang saya sayang, ya. Ini karena usia saya lebih sedikit, maka saya selalu memanggil beliau dengan Adinda. Ini Adinda jago-jago saya, terus terang. Ama main, ayahanda, Bapak Sapati, hubungan
dengan beliau, dengan Pak Bupati Konawe Utara ini adalah kami sama-sama di jalur politik ini, memilih jalur politik untuk rekam jejak kami atau wakaf diri kami untuk Indonesia tercinta, khususnya kampung halaman kami masing-masing dan Sulawesi Tenggara, insya Allah. Siang kami tiba di Wakatobi. Sebelumnya saya diundang oleh beliau untuk hadir pada HUT beberapa hari yang lalu. Saya ingin bercerita saja bagaimana kami bisa sedekat ini, bahwa satu hubungan ini walaupun kami tidak saudara biologis, tapi rasa-rasanya lebih dari itu. Karena dengan beliau ini kadang-kadang tidak ada ayahanda. Kalau ada yang saya tidak senang, saya langsung kasih tahu. Beliau juga begitu ke saya. Kadang-kadang beliau selalu hapus di itu status, sampai seperti itu. Saya pun begitu menyampaikan hal-hal yang saling mengingatkan seperti saudara kakak dan adik. Malam hari ini rasanya diri saya kurang pantas berbicara di hadapan semua yang mulia yang hadir di tempat ini, orang-orang tua saya yang saya hormati dan saya banggakan, berbicara tentang adat dan budaya. Kami ini boleh dibilang terhitung masih hijau untuk berbicara seperti itu, tetapi karena di dalam rumah lekat sekali dengan ajaran-ajaran utamanya almarhum bapak saya, Pak Maulana Daud, itu sangat keras, boleh saya bilang demikian, mendidik kami dengan melengkapkan beberapa filosofi yang kebetulan menjadi